Oke, kali ini kita akan membahas soal UPK ya, yaitu membangun jaringan dengan topologi seperti ini. Jadi nanti ada switch ya. Jadi ada switch, nanti akan terhubung dengan internet ya. Jadi di switch ini nanti itu akan terbentuk 3 buah VLAN, yaitu VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Sebagai contoh, VLAN 1 nanti kita beri ID 10, VLAN 2 20, VLAN 3 30. Di VLAN 1 itu nanti ada 3 port ya, ada 3 port. Ada 3 port yang menjadi anggota dari VLAN 1. Kemudian ada 1 port jadi anggota VLAN 2, yaitu untuk laptop. Kemudian nanti ada anggota VLAN 3, nanti kita akan menghubungkannya dengan access point. Nah, caranya kita langsung saja. Yang pertama kita konfigurasi akses internet dulu. Akses internet ini merupakan satu buah perangkat router ya. Oke, kita coba dulu. Kita akan mengkonfigurasi akses internetnya. Nah, caranya silakan kita akan masuk dengan menggunakan Wimbox ya. Oke, kita akan menggunakan Wimbox. Nah, kemudian kita refresh sampai menemukan, jadi sudah tercolok ya. Jadi kabel dari internet itu sudah tercolok ke laptop kita. Tinggal kita klik, kemudian pilih connect. Nah, ini kita sudah terhubung ke Mikrotik internet. Sekarang kita konfigurasi IP address. Caranya klik menu IP, klik address, kemudian klik tanda plus, masukkan alamat IP dari internet. Nah, alamat IP dari internet ini disesuaikan dengan internet sekolah atau internet tempat kita melakukan konfigurasi VLAN. Jadi dalam contoh hal ini IP-nya 172.16.1.3/24. Nanti interface-nya mengarah ke Ether 1. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita atur IP root-nya, klik menu IP, gateway-nya ya. Ini klik root, kemudian tanda plus. Nah, di DS aktifkan gateway-nya, DST address jangan biarkan default. Kita masukkan gateway-nya. Jadi ini gateway dari internet 172.16.1.1. Kemudian apply dan oke. Oke, selesai. Kemudian terakhir kita set DNS-nya. Klik menu IP DNS, kemudian di server tambahkan DNS server. Dalam hal ini kita menggunakan DNS dari Google 8.8.8. Kita tambah lagi satu dengan klik tanda panah bawah ini 884.4. Jangan lupa di checklist allow remote request, apply dan oke. Kemudian kita aktifkan rule NAT firewall NAT-nya agar bisa terkoneksi ke internet. Klik menu IP, firewall, klik tab NAT, kemudian tanda plus, dicari di general, di tab general pilih SRT NAT, kemudian out interface-nya akan keluar di Ether 1. Pilih Ether 1, kemudian action-nya
di tab action kita pilih masquerade, kemudian apply dan oke. Nah, harusnya router internet kita sudah terhubung ke internet. Kita buktikan dengan mengklik new terminal, kemudian kita ping ke google.com. Nah, harusnya seperti ini. Itu sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN di sini ya, menambahkan nama VLAN di di router internet ini. Caranya nantinya klik menu interface, di tab interface. Nah, nantinya VLAN 2 ini, Ether 2 ini akan terhubung ke switch VLAN ya. Jadi kita akan menaruh VLAN di Ether 2. Caranya klik tanda panah ke bawah interface ini, kemudian cari VLAN. Nah, ini klik VLAN-nya, kita tambahkan namanya VLAN 1. Nah, kita masukkan VLAN ID 10. Interface-nya di Ether 2, kemudian kita apply dan oke. Nah, VLAN 1 sudah jadi, kita buat lagi untuk VLAN 2. Klik VLAN. Nah, ini sudah otomatis VLAN 2. Kita ganti VLAN ID-nya menjadi 20. Interface-nya juga Ether 2. Apply dan oke. Dan terakhir kita buat satu VLAN lagi. VLAN 3. VLAN ID-nya 30. Interface-nya Ether 2, tetap Ether 2 ya. Apply dan oke. Nah, di Ether 2 sudah terbentuk 3 buah VLAN. Selanjutnya kita akan memberikan IP masing-masing VLAN. Oke, kita akan memberikan IP masing-masing VLAN. Contohnya kita lihat di sini untuk VLAN 1 IP-nya ini ya. VLAN 2 yang statik. Jadi VLAN 2 kita kasih DHCP ya nanti, kemudian VLAN 3 itu statik, VLAN 2 yang statik, VLAN 3 kita DHCP kan juga. Berarti ada 2 DHCP ya, VLAN 1 dan VLAN 3. Oke, kita buat IP-nya dulu. Klik menu IP, kemudian address. Nah, kita klik tanda plus, kita masukkan alamat IP 192. Kita lihat dulu untuk VLAN 1. Oke. 192.167.23.97/28, berarti prefixnya /28. Kita taruh di VLAN 1, kita apply. Nah, karena dia sudah subnetting, berarti networknya bukan lagi 0 tapi 96 karena dia di /27. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita buat lagi IP address untuk VLAN 2. Nah, IP-nya kita lihat dulu, 10.100.0.48 10.100.0.48/29. Berarti kita subnetting lagi /29. Ya /29 ya. Kita arahkan kembali ke VLAN 2. Kita apply. Nah, networknya itu 48. Berarti di sini 49 ya. Nah, karena networknya 48, berarti ini 49. Kita apply dan oke. 49 ya. Ini salah. Ini harusnya 49 IP-nya. Oke. Kita apply, kita oke. Kita cek dulu yang tadi. Oh ya, oke, sudah benar. Nah, sekarang terakhir kita buat VLAN 3. Tambah lagi
IP VLAN 3 192.168.15.0/24 192.168.15.1/24. Kita masukkan ke VLAN 3 apply dan oke. Oke, di sini salah ya, ini harusnya 1. Oke, nah IP sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan buat 2 buah DHCP server untuk VLAN 1 dan VLAN 3. Caranya klik menu IP, DHCP server, kemudian tab ke DHCP, klik DHCP setup. Pertama kita memilih VLAN 1, kita next. Nah IP-nya /28 tadi kita next. Oke, kita next. Nah ini rank IP yang diberikan, kita next. DNS sudah otomatis, next, selesai. Selanjutnya kita buat satu lagi DHCP untuk VLAN 3. Kita next, dapat 15 ya. Next, selesai. Oke, 2 DHCP sudah terbentuk. Nah selanjutnya kalau sudah DHCP-nya terbentuk, selanjutnya kita akan remote switch routernya. Jadi kita ubah ya, kita akan mengarahkan. Jadi di Ether 2 ini, di Ether 2, jadi kita hubungkan Ether 2 di router internet menuju, nah, jadi kita arahkan di sini ya, di sini Ether 2-nya itu menuju ke Ether 2 switch ya, ke Ether 2 switch. Kita colokan ya, kita colokan. Oke ya, setelah dicolok ke port switch, kita akan buka kembali Winbox kita. Nah kita refresh sambil muncul, nah ini akan muncul kembali. Jadi ini beda, ini MikroTik switch ya, jadi beda dengan router tadi. Nah di sini ada IP, ditemukan IP 192.168.88.2. Oke, sebenarnya kita harus membuat IP statik dulu di komputer kita. Jadi klik kanan, jadi sesuaikan dengan sistem operasinya. Saya ganti dulu IP-nya, saya tambahkan IP yang satu network dengan switch 192.168.88.3 misalnya. Jadi tidak boleh 2 ya, selain dari 2. Oke, kita oke. Selanjutnya kita klik di sini, kemudian kita pilih connect. Nanti dia akan masuk ke browser ya. Jadi kalau dia minta login misalnya kayak begini, masukkan passwordnya, user dan passwordnya. Oke. Nah langkah pertama yaitu setelah kita hubungkan ya, kita hubungkan di port 2 nya switch ya, menuju port 2 nya router internet juga. Kita masuk ke menu VLAN. Oke, kita masuk ke menu VLAN. Nah kita akan di sini kita buat pilih di port, karena port 2 akan menjadi trunking, kita pilih strict itu ini kita aktifkan. Kemudian pilih only untarget, karena target itu trunk ya, sedangkan untarget itu ya port akses ya. Kemudian VLAN ID-nya default karena dia jangan diaktifkan ya. Selanjutnya di port 3 kita aktifkan ya, terus kemudian nah kita pilih only untarget. VLAN ID yang kita buat tadi itu VLAN 1 adalah 10. Kemudian port 4 juga ada 3 ya, tadi kita lihat soalnya. Oke, untuk IP port nantinya kita buat untuk port 4 strict, kemudian
only on target, kemudian VLAN-nya sama 10, kemudian port 5 juga stretch, only on target, kemudian VLAN ID-nya 10. Selanjutnya port 6. Oke, port 6 ya. Port 6 ini kita masukkan juga only on target untuk VLAN 20. Oke, saya ambil port 8 untuk VLAN 30 ya, karena port 7 saya gunakan untuk remote. Oke, only on target, masuk ke port VLAN 30 nanti untuk akses point di sini. Oke, kalau sudah kita apply all, kemudian masuk ke menu VLANs. Nah, VLANs ini kita akan daftarkan VLAN kita yang kita buat di tab VLAN. Kita pilih open. Pertama 10. Oke, 10 membernya itu VLAN di Etherport 2 ya. Kemudian tentunya port 3. Port 4 ya, 1 2 3 sampai port 5. Port 6 bukan anggota VLAN 10, kita hilangkan saja. Kemudian kita insert lagi untuk VLAN 20. VLAN 20 tetap di port 2 kita aktifkan karena terang ya. Jadi semua grup VLAN bisa akses ke situ, ke Etherport 2. Anggota membernya itu di port 6, berarti yang lain bukan. Selanjutnya kita insert lagi untuk VLAN 30, hilangkan untuk port 1. Kemudian anggota membernya hanya di port 8 yang tadi kita buat. Oke, ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita Oke, nah setelah itu terakhir kita buat port isolationnya. Kita aktifkan port isolation, masuk ke port isolation. Nah, tadi kita lanjut ya. Nah, jadi di port isolasinya, belum ya. Kita ulangi ya. Jadi port isolasinya port 2 ya, dia akan terisolasi dengan port 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sedangkan port 3 terisolasi dengan port 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian port 4 sampai 5 juga, sisanya kita kosongkan. Kemudian port 5-nya sisanya kita kosongkan. Nah, port 6 untuk VLAN 2 jadi dia di sini. Ini dihilangkan. Port 7 biarkan dia default. Port 8 dia hanya hilangnya di port 8. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita apply. Nah, selesai konfigurasi VLAN kita. Sekarang kita coba hubungkan ke port 2. Kita cek apakah Oke, terakhir masuk ke sistem. Nah, kita nonaktifkan add information option ya. Kita unchecklist, kemudian kita apply. Oke, setelah itu kita coba pindahkan kabel kita ke port misalnya Ether 3. Nah, Ether 3 harusnya mendapatkan IP 10 tadi ya, IP dari VLAN 1.
kembali kita matikan, kita jadikan dia DHCP supaya dapat IP otomatis. Oke, nah sekarang koneksi kita sudah terhubung ya, dan harusnya mendapatkan alamat IP 23, itu VLAN-nya VLAN 1 tadi. Misalnya lagi saya arahkan ke port 8. Port 8-nya ini. Kita arahkan ke port 6 misalnya. Harusnya nanti mendapatkan IP dari VLAN. Oh ya, port 6 tidak ya, dia statik VLAN 2. Nah, kebetulan port 8-nya lagi bermasalah. Nah, harusnya saya colok di port 8 dapat IP dari VLAN berapa tadi? VLAN 3 15 ya, nanti untuk di access point. Oke, sekian tutorial kali ini.